Baharudin Prasetyo dari SMKN 1 Meger Kabupaten Madiun, mahasiswa PPG Angkatan 3 di Universitas Negeri Malang. Hari ini 30 November 2020 saya akan melakukan pembelajaran jarak jauh mata pelajaran komputer dan jaringan dasar kelas 10 TKJ materi instalasi sistem operasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini kabarnya? Sehat semua ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat, Pak. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di pertemuan kali ini ya. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, silakan dipimpin doa dulu salah satu, silakan. Ya, mari sebelum mulai pelajaran hari ini, doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Ilham. Oke, nah sebelum ini kegiatan hari ini kita lanjut, saya absen dulu ya, saya cek ini yang sudah join ada berapa. Oh, masih belum semuanya join ya, mungkin ada kendala jaringan atau seperti apa, kan tadi sudah diinfokan di grup WhatsApp. Nah, yang belum join tolong nanti di grup diberitahu lagi ya apa saja yang harus bisa di e-learning dan kajian-kajiannya yang harus diselesaikan untuk hari ini. Oh ya, minggu lalu kita membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Minggu lalu membahas tentang pengertian OS, kemudian membuat bootable dengan flash disk, Pak. Ya, betul sekali ya. Nah, dari pertemuan minggu lalu, kira-kira kalian sudah bisa apa ini kira-kira? Sudah bisa membuat bootable flash disk menggunakan aplikasi Rubik, Pak. Oke, jadi kalian masih ingat ya bagaimana caranya membuat bootable USB menggunakan Rubik. Nah, nanti bisa sebagai bekal kalian untuk melakukan instalasi OS depannya. Kemudian setelah minggu lalu kita membahas tentang prinsip dasar sistem operasi, kemudian persiapan instalasi OS. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang instalasi sistem operasi berbasis GUI ya. Kemudian seperti biasa, kalian jangan lupa untuk membuka e-learning kalian masing-masing pada mapel KJG untuk mengakses materi hari ini, kemudian soal-soal, diskusi dan sebagainya. Itu bisa dilihat di situ. Sama nanti di situ juga ada video tutorial untuk membantu kalian pada saat instalasi sistem operasi ya. Siap, Pak. Saya akan menampilkan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nanti kamu setelah mendapatkan materi pada hari ini, kalian itu akan paham tentang apa toh? Saya tampilkan dulu. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian nanti dapat menganalisis sistem operasi proprietari dan open source berbasis GUI. Terus yang berikutnya, kalian nanti dapat menentukan langkah-langkah instalasi sistem operasi berbasis GUI. Kemudian mempraktekkan instalasi sistem operasi berbasis GUI. Terus yang terakhir, nanti kalian dapat membuat laporan hasil instalasi sistem operasi. Itu tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada 4 poin yang harus dipahami oleh kalian di materi hari ini ya. Oke, ini saya lihat di kamera masih ada yang tidak fokus ya. Oke, saya minta perhatiannya sebentar dulu. Oke, nah
Supaya lebih fokus, ini saya punya satu permainan ya. Ini kalian tebak. Saya punya mata uang begini, kita ambil dulu. Nah, di tangan kanan saya, ya, ini ada satu uang kertas. Di tangan kiri saya juga ada satu uang. Ya. Nah, dari kedua uang yang saya pegang ini, kalian pilih uang yang saya pegang di tangan mana? Tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kanan. Kanan. Tangan kanan, Pak. Oke, berarti yang kalian pilih yang ini ya. Oke, berarti kalau begitu kesimpulannya berarti kamu sudah memfokuskan kembali di materi hari ini, karena dari dua mata uang ini yang saya pegang itu jumlahnya berbeda. Ada 2.000 sama 20.000 dan kamu tadi memilih yang 20.000. Jadi sudah kembali fokus ya. Kalau gitu saya lanjut ke materi pelajaran hari ini. Nah, untuk pertemuan hari ini itu kalian nanti ya manfaatnya dari mempelajari hari ini, kalian nanti bisa mengetahui atau paham tentang apa saja toh yang dinamakan sistem operasi berbasis GUI. Terus kelemahannya itu seperti apa, kekurangannya seperti apa, terus bagaimana caranya melakukan instalasi sistem operasi berbasis GUI ini, terus nanti diterapkan di kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Kalian nanti setelah paham atau setelah tahu bagaimana caranya install OS berbasis GUI ini, kalian nanti misalkan komputer kalian itu atau laptop kalian itu butuh install ulang atau error mati, OS-nya pengen dirubah atau di-upgrade. Nah, setelah mempelajari materi hari ini, kalian nanti nggak usah perlu ke service center atau nggak perlu ke tukang servisan laptop untuk melakukan install ini. Kalian bisa install sendiri, terus hemat biaya juga ya. Jadi nanti kalian bisa mandiri dalam melakukan instalasi sistem operasi seperti itu ya. Nah, untuk masuk ke materi hari ini, saya akan tes lagi dengan gambar. Silakan kalian simak dulu. Nah, ini saya tampilkan beberapa gambar, beberapa logo atau simbol dari sistem operasi. Nah, saya kasih pertanyaan singkat ya Pak. Ada yang tahu ini gambar atau logo apa? Logo Windows, Pak. Di laptop saya ada logo itu. Betul. Nah, ini jadi ada beberapa logo keluarga Windows ya, mulai dari versi 1 sampai versi yang terbaru yang sekarang itu 2010. Nah, saya tanya sekali lagi, kira-kira di kelas ini, di kalian ini ada yang sudah bisa install Windows? Belum, Pak. Oke, baik. Kalau belum, hari ini kita akan belajar bagaimana install Windows di versi mungkin nanti versi 7 atau versi 8 atau versi 10 ya. Jadi kita hari ini kita akan belajar bagaimana install sistem operasi Windows. Nah, sebelum masuk di situ, saya akan memberikan materi terkait dengan materi hari ini. Ya. Nah, pengertian dari sistem operasi berbasis GUI ya.
Jadi kalian bisa lihat di layar kalian, di situ ada gambar. Jadi itu ada salah satu gambar sistem operasi GUI. Nah, tampilannya sistem operasi GUI seperti itu. Ada gambarnya, ada icon-iconnya. Nah, pengertiannya seperti apa? Ini sistem operasi berbasis GUI itu adalah sistem operasi yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat berat serta memudahkan dalam mengoperasikan sebuah sistem operasi, ya, dengan memiliki tampilan berupa menu dan icon. Kalian bisa lihat di gambar sampingnya itu, di situ ada menunya, ada icon-iconnya. Nah, supaya nanti kita atau kalian sebagai pengguna itu dapat mengoperasikan laptop kalian atau komputer kalian itu secara mudah, seperti itu, ya. Dan selanjutnya adalah kelebihan dari sistem operasi berbasis GUI. Yang pertama adalah tampilannya yang menarik. Kemudian yang kedua, memudahkan interaksi pengguna dan komputer. Yang ketiga, itu adalah mudah digunakan. Kemudian kekurangannya ini, kekurangan sistem operasi berbasis GUI. Yang pertama adalah memorinya yang besar. Kemudian yang kedua, bergantung pada hardware. Yang ketiga, performanya berat. Nah, ini sebelum kita nanti melakukan install OS ya, kalian harus tahu dulu langkah-langkahnya. Nah, pada modul pembahasan hari ini ya, kita nanti akan mempraktekkan sistem operasi Windows 2007. Sebelum melakukan instalasi, terlebih dahulu kalian harus mengetahui spesifikasi minimal untuk dapat melakukan instalasi Windows 7. Apa saja spek minimalnya? Kalian bisa lihat pada tabel yang ada di layar kalian. CPU-nya berapa, hard disk-nya berapa, kemudian RAM, dan seterusnya. Kalian harus bisa tahu dulu spesifikasi minimal untuk melakukan install Windows 7. Jadi nanti kalian waktu install tidak langsung dihajar gitu aja ya. Kalian harus tahu spesifikasi minimal untuk instalasi Windows 7. Nah, berikutnya ini akan saya tampilkan video tutorial instalasi Oracle VirtualBox dulu. Nah, apa tuh VirtualBox itu? Nah, nanti kita melakukan install OS itu tidak langsung di laptop atau komputer kalian, tapi menggunakan software bantuan atau virtualisasi, yaitu menggunakan software Oracle VirtualBox. Nanti kalian melakukan install itu di VirtualBox itu, jadi nggak langsung di laptop kalian masing-masing. Nah, ini saya tampilkan bagaimana langkah-langkah untuk install Oracle VirtualBox. Silakan disimak dulu. Nah, itu tadi adalah instalasi VirtualBox ya. Jadi nanti sebelum kalian melakukan instalasi untuk latihan, kalian nanti harus install VirtualBox dulu di laptop atau komputer kalian nanti. Kelebihannya apa tuh kita menggunakan VirtualBox enggak langsung ke laptop kalian? Nah, nanti kegunaan atau kelebihan kita
instalasi menggunakan VirtualBox, itu nanti kita nggak perlu mengganggu OS yang sudah ada di laptop kalian. Nah, berikutnya ini akan saya tampilkan video tutorial tentang instalasi Windows 7 ya, silakan. Ini nanti juga sudah ada di e-learning kalian nanti juga bisa melihat secara mandiri di e-learningnya. Ini saya play lagi. Nah, itu tadi adalah video tutorial tentang instalasi Windows 7 ya. Oke. Jadi itu lagi sudah ada instalasi persiapan yaitu VirtualBox yang sebelumnya harus kalian install dulu. Dan berikutnya itu tadi video tutorial Windows 7. Nanti kalau belum paham tentang langkah-langkahnya, nanti kalian juga bisa melihat di e-learning kalian masing-masing. Nah, dari materi yang sudah disampaikan tadi, kira-kira ada pertanyaan? Saya mau bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Tadi pada kekurangan sistem operasi berbasis GUI itu salah satunya kan bergantung dengan hardware. Tadi maksudnya gimana, Pak ya? Soalnya tadi sinyalnya putus-putus. Oke, jadi begini, yang dimaksud OS berbasis GUI bergantung dengan hardware itu gini, misalnya komputermu itu memiliki RAM yang kecil atau VGA-nya yang masih belum memenuhi untuk standar minimal OS tadi. Nah, kemudian OS-mu yang mau kamu install itu versinya terbaru, sedangkan VGA-mu itu tadi belum support dengan OS sekarang. Maka nanti tampilan pada komputermu itu tidak bisa berjalan dengan maksimal seperti itu. Jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan atau spesifikasi minimal untuk menggunakan OS tersebut. Gimana? Sudah jelas? Sudah, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Jadi materi sudah seperti biasa, ya, materi kita diskusi supaya lebih pemahaman kalian lebih mantap. Terbiasa saya akan membentuk ke dalam kelompok ya, buat nanti kelompok kecil kalian saya beri anggotanya, yaitu setiap kelompok ada 2 siswa. Kemudian nanti silahkan berdiskusi dengan teman kelompokmu. Terus apa yang akan didiskusikan, Pak? Ya, yang akan didiskusikan yaitu ini, saya tampilkan dulu. Saya tampilkan e-learningnya dulu untuk mengetahui diskusinya seperti apa. Kalian nanti bisa membuka pada bagian diskusi ini, diskusi 2, silakan dibuka. Di situ ada ini ya, di situ ada ketentuannya, diskusi yang harus kalian lakukan ya. Yang pertama, silakan amati video tutorial cara instalasi Oracle VirtualBox.
Itu tadi kalian harus bisa melakukan instalasi VirtualBox terlebih dahulu. Ini wajib harus kalian install di laptop atau di PC kalian. Kemudian selanjutnya kalian bisa melihat video instalasi OS pada bagian video tutorial yang ada di e-learning tadi. Ya. Dan file ISO-nya, file ISO Windows itu bisa di-download di server sekolah, alamatnya sudah ada itu. Nanti kalian bisa akses. Nah, ini yang kemarin saya katakan sebelum kita masuk ke materi ini, kalian bisa download terlebih dahulu file ISO-nya supaya nanti pada saat diskusi sekarang kalian tidak perlu untuk mendownload lagi ya. Tuh. Kemudian selanjutnya silakan kalian buka Jobsit yang ada ini, ada linknya, nanti kalian buka. Di situ ada langkah-langkah instalasi sistem operasi, terus kalian disuruh install Windows 8 ya. Itu ada yang harus kalian kerjakan atau kalian praktekkan, yaitu adalah menginstal sistem operasi Windows 8. Ya, diskusikan dan kerjakan dengan teman kelompok kalian. Nanti hasil laporan instalasinya silakan kalian upload pada submission yang ada di e-learning kalian nanti. Ya, seperti itu. Ada yang ditanyakan sebelum masuk ke praktek? Berapa menit Pak waktunya? Oke, terus untuk waktu instalasi praktek ini saya beri waktu 50 menit ya. Nanti silakan 50 menit itu dimaksimalkan untuk melakukan instalasi sistem operasi Windows 8. Nah, kemudian kemarin sudah saya infokan yang belum punya laptop atau masih mengusahakan mengadakan laptop di rumahnya, kalian bisa gabung dengan teman dekat rumah kalian ya, yang rumahnya dekat bisa gabung untuk berkelompok mengerjakan praktek ini. Kemudian kalau nanti kalian ingin lebih mahir lagi atau kalian bingung untuk praktek yang nggak ada laptop di rumah, kalian bisa datang ke sekolah, pinjam laptop, kalian praktek di sekolah sendiri seperti itu ya. Silakan dikerjakan, waktunya 50 menit. Kalau mau standby di Meet ini silakan, kalau mau close atau keluar dari Google Meet ini silakan. Nanti setelah 50 menit nanti bisa kalian gabung kembali ya. Silakan berjalan. Oke, kita kembali lagi ya di Meet ini yang tadi sudah melakukan install praktek instalasi Windows. Nah, kira-kira siapa ini yang ingin menyampaikan hasil laporan instalasi sistem operasinya yang mau ditampilkan dulu, Bapak? Saya, Pak. Oke, silakan. Baik, saya akan mempresentasikan dari hasil untuk install ulang pada Windows 8. Langkah yang pertama, kita melakukan instalasi melalui VirtualBox. Yang kedua, klik now pada instalasi. Instalasi telah selesai, akan muncul seperti ini. Oke. Sekian dari presentasi saya sampaikan terima kasih.
Baik, tadi kalian sudah mempresentasikan hasil laporan instalasi OS Windows 8-nya ya. Kita lihat sudah sesuai, kalian sudah sukses untuk melakukan install OS 8-nya. Nah, ada lagi nih kira-kira yang mau presentasi lagi? Siapa? Saya, Pak. Oke, silakan Denny. Baik, anggota kelompok saya 1. Denny Cekno Saputra, 2. Alvin Arizona. Langkah-langkah menginstal Windows 8 pada VirtualBox. Yang pertama, buka aplikasi VirtualBox yang telah diinstal sebelumnya. Klik New pada instalasi. 3. Pada dialog box nama name and operating system, beri nama file instalasi, misal Windows 8, tipe SO dan juga versi dari SO-nya, lalu klik next. Instalasi telah selesai. Dan dari presentasi dari kelompok saya, terima kasih. Tadi kalian juga, ini juga kita lihat yang lain tadi juga sukses ya menginstal sistem operasi Windows 8. Nah, nanti yang merasa belum terlalu mahir install OS tadi ya, kan nanti bisa melihat video tutorial yang ada di e-learning. Itu kalian tonton sewaktu-waktu untuk membantu kalian dalam melakukan praktek sendiri di rumah nanti ya. Siap, Pak. Oke. Nah, tadi kita materi sudah, kemudian praktek sudah. Nah, sekarang saya coba melihat untuk memperdalam pengetahuan kalian ini tadi mengenai materi yang sudah disampaikan tadi. Silakan kalian kerjakan kuis yang ada pada e-learning. Nah, silakan kalian buka di e-learning kalian ya. Di situ ada kuis untuk ngecek seberapa jauh pemahaman kalian tentang materi hari ini ya. Silakan dikerjakan sekarang. Nah, jadi nanti kalian bisa langsung tahu berapa nilai yang kalian dapat. Misalkan kalau kalian nilainya bagus, berarti kalian sudah paham seperti itu ya. Silakan dikerjakan sekarang. Saya tunggu waktunya 15 menit mulai dari sekarang. Silakan.
Kuis sudah kalian kerjakan ya, dan saya lihat ini sudah banyak yang dapat nilai di atas KKM. Berarti kalian sudah memahami tentang materi hari ini. Jadi, dari materi yang sudah disampaikan tadi ya, dan kegiatan pembelajaran sudah dilakukan, kira-kira apa ini yang bisa kalian simpulkan dari materi hari ini? Silakan, ada yang mau menyampaikan kesimpulannya? Setelah belajar hari ini, saya bisa mempraktekkan install sistem operasi Windows 8 dengan sukses, Pak. Tadi Windows 8 sudah, nanti kalian atau lain hari kalian coba untuk install OS yang lainnya ya. Ya, Pak. Ada lagi yang lain selain Athena yang mau menyampaikan kesimpulan yang kalian dapat? Saya, Pak. Setelah kemarin membuat bootable USB, hari ini saya melanjutkan install OS. Jadi saya ada gambaran bagaimana caranya install laptop saya nanti jika ada masalah dan tidak perlu install ulang di servisan. Itu kalian tadi paham apa tuh yang dinamakan dengan sistem operasi berbasis GUI. Kemudian bagaimana caranya install sistem operasi berbasis GUI, contohnya tadi install Windows 8 kan bisa melakukan dengan lancar. Kemudian nanti kesimpulan yang sudah kalian dapat di pembelajaran hari ini silakan diupload di bagian kesimpulan e-learning ya. Iya, Pak. Untuk pertemuan minggu depan, kita nanti akan membahas tentang sistem operasi berbasis PLC ya, dan bagaimana langkah-langkahnya untuk melakukan instalasi sistem operasi berbasis PLC atau berbasis guide. Baik, karena waktunya ini sudah habis ya ternyata, maka pertemuan kita hari ini saya akhiri sampai di sini dulu. Nah, pesan saya tetap jaga kesehatan ya di masa pandemi seperti saat ini. Kemudian ini juga masuk di musim penghujan, kalian tetap harus ekstra jaga kesehatan, sama protokol kesehatan tetap harus diterapkan. Ya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, silakan dipimpin doa penutup terlebih dahulu, silakan. Ya, untuk semua teman-teman dan guru, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, sebelum saya tutup pertemuan kita hari ini, kita foto dulu ya. Ya, kita foto. Silakan kameranya dinyalakan dulu. Kita action ya. Oke. Jempol. Oke, 1, 2, 3. Oke. Nah, terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan minggu depan ya. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa.